Kemudian Soekarno dari tahun ke tahun itu menambah hutang. Soeharto menambah hutang. Ya, kemudian era reformasi ya paling banyak itu ya zamannya Megawati, Jokowi, SBY menambah hutang. Nah, lalu si Prabowo, ya Prabowo cuma tinggal bubarin aja. Nggak bisa lagi ompong. Pokoknya segala macam jurus nggak bisa. Pokoknya kalau mengelola yang di dalam, bahkan saya sangat yakin asetnya pun sudah nggak ada. Aset Indonesia udah nggak ada. Kemarin Pak Frans bilang masih ada 3.000 ton. Itu juga cuman isapan jempol aja, cuman di atas kertas. Oh, kita punya di Papua itu ya, expert apa namanya di Papua tambang emas terbesar di dunia ya, nomor 3 di dunia. Itu juga hanya di atas kertas saja. Mengerikan sekali. Jadi nyatanya nggak ada, nggak bisa. Kalau mau gampang, tinggal itu saja dijaminkan toh. Kalau memang ada, sebenarnya gampang utang, udah itu dijaminkan saja. Selesai masalahnya hari ini. Tapi kan nggak bisa begitu, nggak ada kan. Nyatanya nggak bisa. Ya kan? Freeport saja sahamnya 51%. Kalau sampai kepepet, kenapa nggak dilepas saja selesai? 51% terpaksa, ya kan? Tapi kan mau ditahan semua, sementara tidak menghasilkan. Jadi salah ya. Membeli Freeport aja sudah salah loh. Buyback Freeport itu menjadi milik Indonesia 51% itu Jokowi caranya dengan apa? Dengan utang. Dengan utang. Yang nanti baru akan ROI-nya mungkin baru nanti entah 20-30 tahun mendatang. Yang sekarang ya babak belur. Tapi ini biar fokus ya pertanyaannya 3 ya. Perlukah revolusi? Apakah Kosmas perlu dicopot, dipersalahkan? Ya, si Kosmas itu komandannya Brimob itu yang nabrak mati itu ya. Ketiga, apakah Nadiem perlu dipenjara? Singkat Jadi pada jelas ya, Bu Pak Dora Paul, silahkan. Ya, Om. mengenai Kosmas, saya kira nggak perlu Pak, karena begini, tentara itu sebetulnya yang tanggung jawab komandan Pak Paul. Kenapa yang Komandan, makanya komandan yang tanggung kasihan. jawab? Saya Kasihan melihat orang bawah kasihan. gitu ya. Komandan ya Dia siapa yang tanggung salah, jawab? Kosmas, salah ngambil keputusan, tapi nggak pantas lah untuk begitu ya, sampai dipecat Ya, dulu. komandannya makanya kelihatannya ini kalau nggak hati-hati nih dengan NTT, ini bisa bergolak Pak Paul. Bisa bergolak. Ah, Mungkin ini akan bisa dijadi, bergolak isu ini Kosmas NTT. ini akan dijadikan si Kosmas bisa bisa untuk lepas. Bisa, ini jadi motivasi untuk melepaskan diri kalau nggak hati-hati pemerintah Iya. dengan Karena Kosmas ini penanganan nampaknya masalah andalannya Kosmas orang ini. NTT ya. Ya, dia orang kebanggaannya orang NTT, Pak Paul, walaupun cuman Cuman petugas kompol. Bintara Bintara ya masih di Kompol, bawah lah kompol, istilahnya, Pak. kompol. Melatih satu. Kompol. Melatih satu. Iya, melatih satu. Nah, itu. Jadi harus hati-hati, jangan mentang-mentang dia minoritas terus dia orang NTT langsung ditumbalin, Pak, gitu. Saya punya kesan seperti itu begitu lihat berita itu. Nampaknya memang mau ditumbalin, Om Bung. Itu mentang-mentang dia orang NTT minoritas pula, oh layak ditumbalin gitu. Aduh janganlah, janganlah. Ini titik-titik rawan gitu. Mungkin kalau dia dihukum masih pantas, Mendingan di tapi kalau penjara dipecat satu itu tahun. nggak benar. Mendingan di penjara. Iya, Ya, tapi mendingan di tanpa dilepas. Di penjara. penjara tetap aktif, tapi di penjara. Ya Hukuman sesudah militer sesudah itu namanya bisa kan, aktif, disiplin betul militer. Pak. Hati-hati loh, ini NTT bisa bergolak ini. Kalau Bergolak. Bisa kalau masih bergolak. mereka mau coba-coba numbalin orang-orang minoritas gitulah misalnya gitu. Kita harus fair karena Kita tentara itu sepikiran tahu ya. saya Kita nggak ada yang sepikiran. namanya anak buah tanggung jawab, komandan yang tanggung jawab. Komandan. Dan ini NTT bisa bergolak, bisa menjadi trigger untuk lepas. Ya. Tapi kalau memang itu harus terjadi, buat saya lebih baik NTT lepas dari Indonesia. Mungkin gabung sama Timor Leste lebih bagus. Iya, saya kira bisa bisa lebih makmur mereka. Lebih makmur. Mereka punya Flores itu, Flores dan NTT itu punya sumber daya yang luar biasa loh. Jangan meremehkan kalian ya. Banyak orang mikir NTT apa, disedot sama Jakarta sumber dayanya mereka. Yang Flores itu ya, kalau lihat Flores itu dari ujung sampai ujung. Nah, siklus plus itu bukan lautan, hanya kolam susu itu ya, tongkat ditanam bisa tumbuh itu ya itu Flores ditanya itu.
Betul Pak Paul. Pertanyaan ketiga apa tadi Pak Paul? Saya lupa. Nah, apakah Nadiem perlu dipenjara? Ya, kalau misalkan Nadiem mau dipenjara silahkan, tapi yang menyuruh dia juga harus dipenjara Pak. Ya Mulyono. Ya kita ya lihatlah nanti alirannya. Kita kan nanti kalau misalkan Dia pasti akan ngomong, dia pasti akan teriak. Dia nggak mau ya sendiri. itu harus dipenjara juga kalau betul-betul dia teriak gitu. Dan kelihatan mukanya, matanya itu menyala ya. Matanya begitu kayak apa ya? Gemermet gitu ya. Iya, kalau andaikan saya jadi dia Pak Paul udah dia punya itu usaha ya. yang sukses, ngapain ikut-ikut politik? Rusak nanti Pak, dan betul dia rusak akhirnya kan. Dan dia Sama kan dengan Tom dipaksa Pak Lembong waktu itu Pak, juga. dipaksa sama Mulyono Pak. Iya. Dibujuk. Untuk pencitraannya si Mulyono Pak. Nah, jadi ini semua itu dipaksa untuk pencitraan. Kita juga ngutang 10 tahun sampai ribuan triliun itu ya untuk pencitraan. Hmm. Orang-orang masih bangga dengan infrastruktur. Ya bukan nggak penting infrastruktur ya. Kalau dari analisa ekonomi penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi ya kira-kira lah gitu. Ya jangan over ya. Overdosis infrastruktur sebenarnya 10 tahun ini. Akibatnya apa? Ya utang sekarang ini baru membayar bunganya saja 40% dari penerimaan pajak udah habis ke situ Pak Paul. Kira-kira begitu angkanya, rinciannya. Malah nggak cukup kali, penerimaan pajak Ya, nggak ya cukup. nggak bakalan cukup lah Pak Paul. Makanya Oke, Prabowo sibuk silakan. Mungkin ini dengan ini sisi ya, pandang dengan ekonomi ya. jamu Mungkin beo ya. teman-teman yang lain bisa Ini tambahin. jadi Silakan Pak Paul. nanti mau kita bahas ya, mungkin besok bisa kita bahas jamu beo ya, Jakarta, Moskow, Beijing, Pyongyang ya, jamu beo ya. Bagaimana Prabowo sekarang masuk dalam lingkarannya Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un ya. Oke, tapi itu besok ya, jangan dibahas hari ini. Saya hanya melontarkan supaya Anda Iya, iya. mulai Siap, browsing ya siap semua Pak. ya. Siap Pastor. Ya. Mulai browsing supaya besok kita membahasnya fokus ya.